Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2505 sampai bab 2508. Karena kali ini Darknet telah bersatu dengan institusi besar di seluruh dunia untuk mendefinisikan ulang Godlist. Platform penganugerahan dewa akan dibangun di puncak dunia, puncak tertinggi di negara ini. Akan ada tugu batu yang menjulang tinggi ke awan dan panjangnya mencapai 100 meter. Ini adalah tempat terdekat ke surga di dunia, artinya naik ke surga dan menjadi dewa. Itu sebabnya loh batu itu disebut Feng Shen Bang. Semua orang dalam daftar akan terukir namanya di tablet batu ini. Ada 1000 tempat dalam daftar dewa, namun, Dewa Kegelapan menempati peringkat pertama dalam daftar dewa dengan kekuatan tempur yang menakutkan. 4 karakter Dewa Kegelapan yang terukir di atas loh batu telah tenggelam di awan dan tidak dapat dilihat sama sekali. Itu artinya kamu sudah sampai di surga. Saat ini, nama-nama dalam daftar dewa pada dasarnya masih asing, dan mereka semua adalah anggota suku kuno yang muncul tiba-tiba, misalnya Ye King Tian dan sejenisnya. Atau beberapa orang kuat yang tersembunyi di barat, beberapa orang kuat dari suku di hutan primitif. Ada anggota suku super kuno Daxia, serta orang-orang kuat dari barat. Pada dasarnya semua orang bisa masuk dalam daftar kali ini. Bahkan Tian Sensui dan beberapa Master Junjun ada dalam daftar. Di masa lalu, aturan untuk masuk dalam daftar dewa adalah bahwa orang tersebut harus sudah bergerak dan memiliki catatan sebelum analisis komprehensif dapat masuk dalam daftar tersebut. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak akan dapat masuk daftar jika Anda tidak mengambil tindakan. Tapi kali ini berbeda. The Dark Web telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi besar untuk melakukan analisis kekuatan tempur komprehensif terhadap semua pemain kuat yang dapat ditemukan di seluruh dunia, dan kemudian memberi peringkat pada mereka untuk menentukan apakah akan masuk dalam daftar dewa. Adapun informasi dan kemampuan tempur orang-orang kuat ini, semuanya disediakan oleh web gelap. Saya harus mengatakan kekuatan web gelap, selain tablet batu, daftar dewa, platform dewa yang diberikan juga memiliki 99 langkah. Nama 100 orang terukir di setiap langkah, 99 langkah ini adalah daftar kuasi dewa. Dari tingkat pertama hingga tingkat 99, dan kemudian ke loh batu. Artinya naik ke surga dan menjadi dewa. Langkah ke-99 adalah yang paling dekat dengan daftar para dewa, dan juga dikenal sebagai yang paling dekat dengan para dewa. Setelah daftar dewa didefinisikan ulang, seluruh dunia meledak. Sebelum daftar dewa dan dewa semu dirilis, banyak orang yang merasa tidak penting, atau bahkan merasa tidak ada rasa keterlibatan. Itu juga jarang memotivasi. Tapi segalanya berbeda sekarang. Daftar dewa dan daftar dewa semu dinyatakan secara konkret dalam bentuk loh batu dan tangga. Dan itu masih berada di panggung dewa yang diunggulkan di puncak dunia. Begitu Anda masuk dalam daftar, Anda memandang rendah seluruh dunia. Terutama yang kuat dalam daftar dewa di loh batu setara dengan menginjak-injak seluruh dunia di bawah kaki mereka. Bahkan 99 langkah lebih unggul dari semua makhluk hidup. Dengan demikian, mengukir nama Anda di tablet batu atau 99 langkah akan menjadi suatu kehormatan tertinggi. Sebut saja dan semua orang akan menjadi gila. Dia akan menjadi gila dan melakukan apapun untuk memperkuat kekuatannya dan mencapai peringkat. Apalagi pada tugu batunya, bagian yang masuk ke dalam awan memang menjadi incaran yang diidam-idamkan semua orang. Coba pikirkan, namamu terukir di tempat tertinggi di dunia. Betapa mulianya menghubungkan langit dan bumi, tempat yang tenggelam oleh awan dan kabut. Sebuah inspirasi bagi semua orang. Ini juga merupakan inspirasi bagi mereka yang ada dalam daftar dewa kuasi tingkat 99. Ini berarti orang-orang kuat di daftar dewa menginjak nama dan wajah mereka untuk naik ke platform Feng Chan selangkah demi selangkah.
Mengukir nama Anda di 99 anak tangga adalah suatu kehormatan sekaligus rasa malu. Siapa yang membiarkan namanya diinjak-injak? Siapa yang boleh mengizinkan namanya tercantum di tangga? Yang bisa Anda lakukan hanyalah terburu-buru. Naiki 99 langkah selangkah demi selangkah, langsung ke ConvertGuard platform, langsung ke ConvertGuard list, dan berdirilah di titik tertinggi. Namun sekali lagi, meskipun berupa tangga, namun juga merupakan tangga dari puncak tertinggi di dunia, yang dianggap sebagai tempat tertinggi di dunia. Ini adalah kemuliaan, jadi setelah daftar dewa yang baru ditentukan, seluruh dunia meledak. Tentu saja, ini terutama karena Ye Zhantian dan yang lainnya tiba-tiba muncul, membuat daftar dewa sebelumnya tidak mungkin diprediksi. Oleh karena itu, daftar Tuhan harus didefinisikan ulang. Ye Junlin sangat tertarik. Apakah dia ada di tangga atau di monumen batu? Dewa ke-8 menempati urutan pertama. Master Daxia yang berjari satu, pria misterius dengan pedang pemecah langit satu jari. Berada di peringkat kedua. Pada saat yang sama, Master satu jari ini memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan, dan dikatakan bahwa dia telah mempraktikannya hingga tingkat yang luar biasa. Pemimpin baru klan Ye kuno berada di peringkat ketiga. Identitasnya tidak diketahui, tetapi kekuatannya melampaui Ye Qingtian, Ye Zhantian, dan orang kuat lainnya untuk menjadi kepala klan Ye kuno. Ketika daftar dewa yang baru dirilis, seluruh dunia meledak. Semua orang tahu yang pertama dan kedua dan familiar dengannya. Tapi kepala baru klan Ye kuno tiba-tiba muncul, mengejutkan seluruh dunia. Terutama Ye Wudao dan Ye Lingtian yang saat ini menguasai industri maya. Lebih terkejut lagi, semua orang bertanya-tanya apakah pengusiran mereka dari keluarga ada hubungannya dengan kepala keluarga yang baru. Siapakah kepala keluarga baru ini? Kenapa mereka tidak tahu? Untuk sementara, Ye Wudao juga ingin menggunakan koneksinya di klan Ye kuno untuk mencari. Tapi mereka lebih bersemangat, karena tuan mereka, Dewa ke-8, adalah nomor 1 dalam daftar dewa saat ini. Mereka adalah murid teratas dalam daftar dewa. Melihat peringkat 3 teratas dalam daftar dewa, Ye Junlin berpikir keras. Ketiga identitasnya semuanya berada di peringkat 3 teratas. Bagaimana dengan identitasnya sendiri, mencari-cari? Itu tidak ada dalam daftar dewa. Web gelap ini memiliki begitu banyak kekuatan magis bahkan dapat merinci ketiga identitas tersebut. Jadi, tahukah Anda identitas Anda? Tahukah Anda kalau ketiga identitas ini sebenarnya adalah orang yang sama? Jika Anda mengetahuinya, itu akan sangat berbahaya. Untungnya, Ye Junlin awalnya menilai bahwa jaringan gelap dan laboratorium dewa bukanlah kekuatan yang sama. Ye Junlin terus membaca daftar 99 langkah. Masih belum ada siapa-siapa. Lagi pula, daftar dewa dan dewa semu yang didefinisikan ulang ini mencakup orang-orang berkuasa di seluruh dunia. Terlepas dari apakah dia telah mengambil tindakan atau tidak, apakah dia terlihat di depan umum atau tersembunyi dari dunia. Penyimpangan orang kuat yang tidak dihitung sangatlah kecil. Ini adalah daftar yang benar-benar otoritatif. Ini adalah daftar dewa yang sebenarnya. Dari daftar dewa sebelumnya, beberapa orang kuat muncul kemudian, dan mereka selalu berada di atas daftar dewa. Daftar dewa tidak dapat lagi merangkumnya. Oleh karena itu, berdasarkan kekuatan Ye Junlin sebelumnya, wajar jika dia tidak masuk dalam daftar dewa semu. Sekarang diperkirakan kesulitan untuk masuk ke daftar dewa semu sama dengan kesulitan untuk masuk ke daftar dewa sebelumnya. Atau bahkan sedikit lebih sulit. Ye Junlin terus melihat daftar dewa dan daftar dewa semu. Ye Qingtian, Ye Zhantian, Tian Shensuai, dan lainnya juga ada dalam daftar. Ada juga orang-orang kuat tersembunyi dari kekuatan besar barat yang telah digali satu persatu. Pada dasarnya, nama-nama baru di daftar dewa semuanya asing. Pernah masuk 10 besar dalam daftar dewa, hanya 3 teratas yang relatif tinggi.
Sisanya pada dasarnya ada di akhir. Ye Wudao, Marsekaltians, dan yang lainnya hanya masuk dalam daftar dewa. Tapi ini lebih merupakan kehormatan daripada 10 besar dalam daftar dewa sebelumnya. Adapun Xuan Yuan King ya, yang pernah masuk 10 besar dalam daftar dewa, dia tidak masuk ke daftar dewa dan masuk ke daftar kuasi dewa. Yang tidak terduga adalah Ming Xiesen, Bao dari organisasi Alkitab Xiesen dan Feng Xiesen sebenarnya berada di peringkat 100 teratas dalam daftar dewa. Namun, Dewa Pedang Jahat, Xiao Feng, dan Qilin, yang pada awalnya memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, atau bahkan sedikit lebih kuat dari mereka, sebenarnya tidak termasuk dalam daftar dewa dan masuk dalam daftar dewa semu. Hanya pada langkah ke-97, masih ada celah tertentu antara langkah ke-99, level tertinggi. Itu karena Ming Xiesen dan yang lainnya mengambil darah dewa di area terlarang nomor 76, dan kekuatan mereka meningkat drastis. Bukan hanya Hades dan yang lainnya, ada banyak orang misterius dan berkuasa dari organisasi Alkitab yang juga masuk dalam daftar. Banyak dari mereka ada di daftar dewa, ini membuat Ye Junlin pusing. Ini adalah senjata rahasianya, semuanya terungkap satu persatu. Tapi Ye Junlin juga merasa baik, bawahannya tergila-gila mengambil alih daftar ini, dan ketiga identitasnya masih berada di 3 besar. Saat ini, Li Ziran dan yang lainnya mendekati Ye Junlin, ikuti kami. Mau kemana? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi ke puncak dunia untuk melihat monumen ilahi dan langkah-langkah ilahi. Sekarang daftar ilahi telah didefinisikan ulang. Semua orang ingin pergi ke puncak dunia untuk melihatnya untuk menginspirasi diri mereka sendiri. Li Ziran dan yang lainnya tampak rindu, sungguh. Cara daftar dewa baru dibangun di puncak dunia benar-benar memiliki efek motivasi yang kuat pada orang-orang kuat di seluruh dunia. Semua orang menjadi gila, mereka semua menganggapnya sebagai kehormatan tertinggi jika nama mereka terukir di loh batu. Bahkan jika itu terukir pada 99 langkah, itu akan baik-baik saja. Akan diinjak-injak, tapi itu juga suatu kehormatan. Secara simbolis, itu adalah tangga yang dekat dengan langit. Semua orang akan menjadi gila terukir di atasnya. Bos, percayalah pada kami. Saat kamu melihat monumen batu yang menjulang tinggi, kamu juga akan menjadi gila, kamu tidak akan menyerang dengan cara apapun, pergi dan jadilah lebih kuat. Kata Qilin dan yang lainnya, oke, kalau begitu aku akan pergi dan melihatmu. Alasan utama Ye Junlin pergi ke sana adalah untuk melihat seperti apa Darknet itu. Mungkin kita juga bisa menemukan beberapa petunjuk tentang web gelap. Hei, aku tidak menyangka kalau aku keluar dari daftar dewa, berada di peringkat 97. Dewa Pedang Jahat menghela nafas. Xiao Feng juga tampak tidak senang, saya juga level 97. Daftar dewa semu. Siapa yang pernah mengalami penghinaan seperti itu? Petik 2. Harimau Putih Qilin dan yang lainnya mengangguk, dan kami. Petik 2. Mereka tenggelam dalam celah yang sangat besar, masuk, belum keluar. Li Ziran lebih kuat dan berada di langkah ke-98, lebih dekat ke daftar dewa. Ini pada dasarnya adalah yang terbaik dari semuanya. Saat ini, King Long berkata, puaslah dengan dirimu sendiri. Apakah kamu masih menganggapnya sebagai masa lalu? Sekarang daftar dewa semu juga merupakan suatu kehormatan. Namamu terukir di tangga. Itu adalah langkah menuju langit. Buyi pembunuh dewa, dia menghela nafas, ya, begini saja, waktu telah berubah lagi. Orang-orang kuat seperti Ye Zantian semuanya telah dipaksa masuk dalam daftar. Wajar jika kita tertinggal dalam peringkat. Bahkan jika dunia ini awalnya tidak didominasi oleh kita. Hanya saja daftar dewa sebelumnya membuat kita merasa sangat kuat. Faktanya, bukan. King Long mengangguk setuju, puaslah. Setidaknya namamu terukir di tangga menuju langit. Itu masih mendekati level 99.
Bagi saya tidak hanya telah keluar dari daftar dewa, tetapi saya juga telah keluar dari daftar dewa semu. Bahkan langkah pertama berada di luar jangkauan saya. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menatap Ye Junlin. Sejak dia meninggalkan keterampilannya sendiri dan melatih keterampilan dasar Ye Junlin, kekuatannya tetap stagnan. Saya hanya bisa melihat orang lain melampaui saya satu demi satu. Dia sendiri yang mengetahui kesedihan ini. Ye Junlin tersenyum, King Long. Selama kamu berlatih keras, namamu akan segera terukir di loh batu oleh mereka. Dimengerti, Bos. King Long tertawa sedih. Dia tidak akan mempercayai kata-kata Ye Junlin. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera setelah itu, rombongan tiba di puncak tertinggi di puncak dunia. Puncak ini mungkin sulit didaki oleh orang biasa. Tapi untuk kelompok orang kuat saat ini, itu terlalu sederhana. Puluhan ribu orang telah berkumpul di sini, dan jumlahnya terus bertambah. Jumlahnya akan segera melebihi 100.000, dan pegunungan serta dataran akan dipenuhi manusia. Namun, sebagian besar orang yang datang adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar kuasi dewa, atau mereka yang termasuk dalam daftar kuasi dewa. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk melihat tablet batu di panggung penganugerahan dewa dan menginspirasi diri mereka sendiri untuk mengukir nama mereka di atasnya. Adapun orang yang nama aslinya terukir di loh batu, hampir tidak ada yang datang. Puluhan ribu orang berdiri di kaki tangga surgawi, memandang dengan sungguh-sungguh ke platform penganugerahan Tuhan yang suci. Di mana harapan dan tujuannya? Tak seorang pun akan menginjakan kaki di tangga karena takut menajiskan hal-hal suci. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menaiki tangga. Kamu Junlin. Ye Junlin, Tuan, Bos, apa yang kamu lakukan? Bab 2508 sangat menakutkan sehingga Ye Junlin kehilangan senyumnya dan menyaksikan Ye Junlin menaiki tangga. Puluhan ribu orang yang hadir berteriak seperti orang gila. Semua orang ingin menghentikannya, tapi tidak ada kesempatan. Ye Junlin sudah menginjaknya. Karena ini langkah ke langit meski diinjak orang lain. Tapi itu juga suatu kehormatan. Mereka yang bisa menginjaknya harus mempunyai kekuatan untuk melangkahinya, seperti orang-orang super kuat yang namanya terukir di loh batu. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang lain berani melangkah ke level ini? Langkah ini sakral dan khusyuk dalam pikiran setiap orang. Terutama mereka yang berkuasa di daftar kuasi dewa yang namanya terukir di tangga tidak akan membiarkan orang yang lebih lemah dari mereka menginjak nama mereka. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Bahkan jika orang kuat dari daftar dewa mengambil tindakan, mereka akan merasa tidak puas dan marah. Belum lagi orang yang lebih lemah dari mereka. Sama sekali tidak. Ini memalukan bagi mereka. Itu menginjak-injak mereka. Orang-orang kuat ini menjadi gila. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, Ye Junlin sudah menginjakan kaki di sana. Dalam sekejap mata, kami telah melewati puluhan langkah. Bos Tuan, Ye Junlin. ... Semua orang berteriak keras. Ye Junlin seperti orang gila, sepertinya dia mengabaikan aturan dunia ini. Injak-injak semua hal yang berwibawa di dunia ini di bawah kaki Anda. Orang gila, benar-benar gila, hentikan dia. Beberapa orang kuat dalam daftar kuasi dewa ingin menghentikannya, tapi itu sudah terlambat. Kecepatan Ye Junlin tidak lambat, dia dengan mudah melewati 99 langkah dan tiba di Conferred God platform. Orang-orang kuat dalam daftar dewa semu ini segera berhenti, dan Ye Junlin melangkah ke tahap pendewaan seolah-olah dia gila. Tapi mereka tidak bisa. Itu bukan tempat bagi mereka untuk menginjakan kaki. Kecuali nama mereka terukir di loh batu, mereka berhak untuk turun tangan. Sekarang, tidak satu pun dari orang-orang kuat dalam daftar kuasi dewa yang berani menginjakan kaki. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Junlin naik ke Conferred God platform sendirian. Ye Junlin, kamu melanggar keagungan dunia ini.
Kamu menginjak-injak semua orang, kamu mencari kematian. Petik 2. Semua orang berteriak dengan marah. Tapi Ye Junlin tidak memperhatikannya. Dia berjalan dengan bebas di altar para dewa. Dia sedang mengamati tempat ini. Konon tempat ini dibangun oleh jaringan gelap, langkah-langkah dan prasasti platform dewa yang diberikan semuanya terbuat dari bahan khusus. Lagi pula, nama-nama yang terukir pada loh batu dan anak tangga tidaklah statis. Tapi itu perlu diperbarui setiap saat, dan nama lain akan terukir di atasnya. Oleh karena itu diperlukan bahan khusus, nama yang terukir dapat dihilangkan dan nama lain dapat diukir. Ye Junlin mengamatinya sebentar dan menemukan bahwa materinya memang istimewa. Materi baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia berbalik dan melihat. Berdiri di Fengshan Platform, Anda benar-benar serasa berdiri di puncak dunia, dengan panorama pegunungan dan sungai. Hampir 100.000 orang di kaki tangga sangatlah tidak berarti. Suara semua orang yang mengutuk dan mengutuk terus berlanjut. Mereka semua mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di altar ini. Ye Junlin senang. Apakah saya tidak memenuhi syarat? 3 teratas di tablet batu ini semuanya adalah aku. Apakah saya memenuhi syarat? Selanjutnya, Ye Junlin melihat tablet batu itu. Nama-nama di atas dipindai satu persatu. Ada cukup banyak kenalan. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Pada akhirnya, Ye Junlin melompat ke atas loh batu sedikit demi sedikit, hanya untuk melihat setiap nama dengan jelas. Melihat Ye Junlin menginjak loh batu dan perlahan melompat, orang-orang di bawah benar-benar marah. Ye Junlin tidak hanya menghina para pendaki di daftar kuasi dewa, tetapi juga menghina loh batu di daftar dewa. Terus terang, Ye Junlin telah menimbulkan kemarahan publik. Perilaku tidak sopan. Prasasti itu sangat tinggi, dan bagian yang lebih tinggi tenggelam dalam awan. Segera sosok Ye Junlin tenggelam di dalamnya dan menghilang dari pandangan semua orang. Segera setelah itu, Ye Junlin sampai di titik tertinggi dari monumen batu tersebut. Dia telah melihat 3 nama teratas, Dewa Kegelapan. Ye Junlin sangat senang. Boom! Ye Junlin melompat dan berdiri di atas tablet batu. Ada perasaan mendominasi dunia. Namun saat dia menunduk, senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh rasa ngeri. Dia melihat. Bersambung.